Kenalin, nama aku Sukma Ayu Dwi Gantara dengan ujung NIM 085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesis komparatif dengan menggunakan uji Cochrane. Mari kita simak. Ujian hipotesis komparatif sampel berpasangan menggunakan uji Cochrane atau Cochrane test ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif penelitian pendidikan sampel berpasangan. Nah, uji ini cocok digunakan jika datanya itu berbentuk nominal atau merupakan informasi ordinal yang terpisah atau dikotomi. Nah, tes ini digunakan untuk menguji hipotesis bila datanya itu berbentuk nominal dan frekuensi dikotomi, misalnya jawaban dalam wawancara atau observasi itu hasil eksperimen yang berbentuk iya tidak, sukses gagal, disiplin tidak disiplin, terjual tidak terjual, dan sebagainya. Nah, untuk jawaban tersebut diberikan skor 0 untuk gagal dan skor 1 untuk sukses. Rumus yang digunakan untuk menguji pengujiannya itu adalah rumus Q, yang mana Q sama dengan K kurang 1 dalam kurung K dikalikan dengan sigma J sama dengan 1 sampai K dari GJ pangkat 2 dikurang dengan sigma J sama dengan 1 sampai K dari GJ dipangkatkan 2 per K dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai N dari LI dikurang dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari LI kuadrat. Nah, di sini ada diberikan contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas 3 metode kerja baru yang diadopsi dari konsultan. Nah, untuk mengetahui hal ini dilakukan penelitian dengan mencobakan ketiga metode tersebut kepada 3 kelompok karyawan yang dipilih secara random. Masing-masing kelompok terdiri atas 15 karyawan. Efektivitas metode akan diukur dari gagal tidaknya pegawai tersebut menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 1 jam. Nah, hasil eksperimen memberikan data sebagai data yang tertera. Nah, berdasarkan informasi tersebut, kita bisa menarik sebuah judul penelitian, yaitu perbedaan efektivitas 3 metode kerja. Kemudian variabel penelitiannya adalah metode kerja baru itu merupakan variabel independen dan kegagalan kerja sebagai variabel dependennya. Kemudian rumusan masalahnya itu adalah adakah perbedaan efektivitas di antara 3 metode kerja baru tersebut. Kemudian sampelnya adalah 3 kelompok karyawan yang masing-masing jumlahnya ada 15 orang. Kemudian hipotesis nolnya adalah tidak terdapat perbedaan efektivitas ketiga metode kerja baru, dan hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan efektivitas ketiga metode kerja baru tersebut. Kemudian kriteria pengujian hipotesisnya yaitu H0-nya itu diterima jika harga C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabelnya, dan H0 ditolak bila harga C kuadrat hitungnya besar dari atau sama dengan C kuadrat tabel. Nah, berikut akan diberikan data yang mana untuk pekerja yang berhasil menyelesaikan pekerjaan maksimum 1 jam dinyatakan sukses dengan skor 1, dan pekerja yang berhasil menyelesaikan pekerjaan lebih dari 1 jam itu dinyatakan gagal dan diberikan skor 0. Berikut adalah prestasi kerja 3 kelompok karyawan dalam menggunakan metode kerja baru. Kemudian kita dapat mengetahui yaitu jumlah suksesnya adalah 6 pada kelompok 1, pada kelompok 2 ada 7, kelompok 3 ada 12. Kemudian jumlah dari yang sukses pada kelompok 1, 2, 3 adalah 25, dan kuadrat dari jumlah yang sukses kelompok 1, 2, 3 ada 53. Kemudian kita hitung menggunakan rumus tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian kita masukkan nilai K-nya, yaitu 3 kelompoknya tadi kan ada 3. Kemudian dikurang 1 dikalikan 3. Kemudian sigma dari J sama dengan 1 sampai K ini dari GJ pangkat 2. Kan kita tahu tadi GJ-nya dari kelompok 1, 2, 3 adalah 6, 7, dan 12. Oleh karena itu kita bikin 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 12 kuadrat.
Kemudian dikurang 25 kuadrat. 25 ini dapat dari mana? Dari 6 ditambah 7 ditambah 12. Kemudian kita bagi 3 kali 25 dikurang 53. Itu sama dengan hasilnya 5,64. Nah, untuk rumus di atas K sama dengan 1, K dikurang 1 sama dengan 3 kurang 1. Sehingga berdasarkan derajat DK-nya itu sama dengan 2 untuk taraf kesalahan 5%. Nah, maka harga C kuadrat tabel itu adalah 5,99. Harga Q hitungnya adalah 5, ternyata lebih kecil dari harga C kuadrat tabel. Jadi H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Nah, selanjutnya sebelum saya menyampaikan kesimpulan dan juga sarannya, saya akan melanjutkan menggunakan web atau dihitung secara otomatis. Nah, dari data tersebut saya pindahkan ke dalam Excel, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, setelah itu kita akan salin dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jangan lupa kita sertakan untuk nomor respondennya, responden 1, responden 2, dan responden 3. Kita hanya menyalin datanya saja, tidak perlu sampai ke LI-nya atau jumlah suksesnya. Kemudian kita copy. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam Google, kita cari yang namanya langtest.gp. Ini merupakan salah satu web yang digunakan untuk menghitung uji non-parametrik, uji statistik non-parametrik yang ada. Nah, kita bisa melihat non-parametric test di sini. Kita akan menguji dengan menggunakan Cochrane Q-test. Tunggu sebentar ya. Oke, ini sudah masuk ke dalam webnya. Setelah itu kita pilih Cochrane Q-test. Nah, ini. Kemudian kita jangan kaget ketika masuk ke dalam webnya, ini sudah ada datanya karena memang seperti itu. Kemudian kita hapus, kita salinkan dengan data yang kita punya. Nah, jangan lupakan dengan nomor respondennya, misalnya responden 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya ini. Setelah itu, ini secara otomatis akan muncul hasilnya ke bawah. Kita scroll ke bawah. Nah, seperti ini hasilnya, yang mana Cochrane Q-C square itu sama dengan 5,63, dengan DK sama dengan 2, dengan P value itu adalah 0,059 sekian-sekian. Sehingga lebih mudah kita membacanya, sehingga kita dapat menyimpulkan dari p-value itu tadi, yaitu tidak terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan di antara ketiga metode kerja baru terhadap prestasi kerja baru pegawai. Nah, ketiga metode mempunyai pengaruh yang sama atau tidak berbeda. Yang mana kita bisa melihat tadi ya, dari Q hitungnya tadi adalah 5,64, sama seperti yang dicari di web tadi adalah 5,636, sehingga jika dibulatkan akan menghasilkan 5,64. Nah, saran yang dapat kita ambil yaitu dapat dipilih salah satu metode kerja baru bila hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.